warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rumah Detensi Imigrasi Semarang akan menjelaskan bagaimana sih alur pendetensian di Rumah Detensi Imigrasi Semarang, serta analisis dari segi kekuatan, kekurangan, ancaman, serta peluang, atau sering disebut analisis SWOT. Dan nama saya Dwi Nuryani dari kelas Hukum Keimigrasian C, NRT 2018-1408-201. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi Angkatan 21. Nama Andor Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alur masuk DTNI pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Proses ini diawali ketika DTNI tiba di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Kemudian DTNI dilaksanakan pemeriksaan. Petugas melaksanakan pemeriksaan barang dan badan terhadap DTNI yang baru masuk. Apabila ada DTNI yang membawa barang berbahaya, maka akan disimpan untuk sementara waktu, dan petugas memberikan resep atau tanda terima barang yang disimpan pada DTNI. Yang kedua, proses selanjutnya pengambilan foto biometrik dan sidik jari. Petugas melakukan pengambilan foto biometrik dan sidik jari DTNI. Kemudian proses selanjutnya yaitu registrasi. Petugas melaksanakan pengecekan administrasi DTNI baru kiriman dari kantor imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, ataupun Direktorat Jenderal Imigrasi, yang berupa pertama, surat pengantar; yang kedua, tindakan administratif keimigrasian; yang ketiga, berita acara pemeriksaan; yang keempat, berita acara pendapat; yang kelima, berita acara serah terima; yang keenam, dokumen perjalanan; dan yang ketujuh, surat lepas dari lapas atau rutan jika ex narapidana. Petugas membuat administrasi DTNI yang baru masuk berupa berita acara serah terima, berita acara pendetensian, dan surat perintah pendetensian. Setelah proses registrasi selesai, petugas memberikan kartu DTNI kepada DTNI yang baru masuk. Setelah itu pemeriksaan kesehatan DTNI. Petugas melaksanakan pemeriksaan kesehatan DTNI yang baru masuk. Apabila kesehatan DTNI baik, maka berlanjut ke proses penempatan DTNI. Petugas membawa DTNI ke dalam ruang detensi berbentuk sel untuk dilakukan penempatan sesuai ketentuan dan menunggu deportasi. Berikut ini merupakan bagian dari alur masuk DTNI di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nama saya Muhammad Iqbal, saya dari kelas Hukum B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alur dan proses pendeportasian keluar dari Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Yang pertama, tentunya kita melakukan persiapan terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan penyiapan terhadap dokumen-dokumen perjalanan. Setelah itu menyiapkan tiket untuk kembali ke negaranya atau ke negara ketiga. Bagi DTNI yang tidak memiliki tiket untuk kembali ke negaranya, dapat melakukan koordinasi dengan negaranya. Setelah itu, para DTNI dapat menghubungi keluarganya yang di negaranya dan juga dapat menghubungi staf perwakilan dari negaranya. Setelah itu membuat surat perintah penangkalan, pengawasan, keberangkatan, dan berita acara serah terima. Lalu kita melakukan proses pendeportasian. Setelah itu kita membuat pelaporan dan usulan penangkalan. Berikut adalah bagian dari alur dan proses pendetensian keluar di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi. Nama Endra Indika Sabra Tendra, asal Demak, NRT 2018-1415-101 dari Hukum C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis SWOT. Pertama, analisis SWOT atau teknik analisa SWOT, yaitu yang pada dasarnya merupakan suatu teknik untuk mengenali berbagai kondisi yang menjadi dasar bagi perencanaan strategi. Selain itu, juga dapat untuk mengetahui apa yang diinginkan ke depan terhadap kondisi tersebut. Komponen atau elemen-elemen dari analisis SWOT adalah 1. Strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Selain itu, analisis SWOT juga dapat digunakan untuk meningkatkan, mengurangi, atau justru mengganti hal-hal yang sudah dievaluasi tersebut.
seperti setelah ini kami akan menunjukkan bagaimana wawancara kami di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Ikut cuplikannya. Selamat siang Bu. Kami dari Politeknik Imigrasi akan sedikit mencari informasi, ada tugas tentang analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan tentang strength itu, kelebihan yang ada di Rudeni Semarang itu seperti apa? Untuk kelebihannya, DTNI di Rudeni Semarang, mereka diberikan hak kebebasan karena mereka hanya pelanggar administratif, bukan terpidana. Jadi mereka masih diberikan hak untuk keluar bertemu keluarganya dan nanti bisa balik lagi. Iya, Itu salah satunya. ya, untuk strength-nya, selanjutnya untuk weakness-nya, Kelemahannya tidak semua DTNI itu bisa berbahasa Inggris, makanya kita komunikasinya juga agak susah kalau DTNI yang tidak bisa berbahasa Inggris. Seperti itu. Selanjutnya untuk opportunity yang menjadi acuan untuk kedepannya seperti apa? Opportunity sendiri, petugas mengawal DTNI dalam proses pemulangan itu harus dikawal minimal ada 2 orang petugas, sehingga meminimalisir mereka untuk kabur atau dan sebagainya. Oke, sebenarnya triknya mungkin atau cara-cara untuk menyikapi hal tersebut seperti apa? Salah satunya sebaiknya kalau misalnya ada DTNI yang bawa barang bawaan, sebaiknya petugas yang membawa. Jadi DTNI kita biarkan kita kawal aja, mereka nggak usah bawa barangnya. Takutnya nanti barang-barang tersebut mereka bisa buat pelarian dan sebagainya. Terima kasih Bu, mungkin penjelasan dari Bu cukup, semoga dapat menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua. Terima kasih. Berikut ini adalah hasil analisis SWOT kami dari wawancara yang telah kami lakukan di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Itulah teman-teman, bagaimana alur pendetensian di Rumah Detensi Imigrasi serta analisis secara SWOT. Bagaimana teman-teman? Sudah mengetahui kan? Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.